kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh ibu cantik dengan saya. Selamat pagi Bu Sari. Selamat pagi Bu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, mari saya jelaskan dulu ya. Jadi di sini kita akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama adalah prasupervisi, terus kemudian supervisi, yang terakhir adalah pasca supervisi. Kegiatan yang sedang kita lakukan saat ini itu adalah prasupervisi, di mana nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan persiapan rencana pembelajaran yang bisa dilakukan untuk melaksanakan supervisi. Sebelumnya Bu Sari ini mengajar mata pelajaran komputer analisis menggunakan kira-kira materi yang akan diajarkan materinya tentang membuat daftar pelanggan dan daftar pemasok perusahaan jasa. Untuk target peserta didiknya di kelas berapa Bu? Di kelas 11 anak awal 2. Kira-kira dari materi yang nantinya bisa disampaikan kepada tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran yang pertama peserta didik membuat daftar pelanggan dan pemasok perusahaan jasa menggunakan aplikasi MyFX 18 dan membuat daftar saldo awal utang perusahaan jasa menggunakan aplikasi MyFX. Tapi nanti itu juga belajarnya adalah membuat daftar menggunakan aplikasi MyFX dan juga membuat saldo awal perusahaan jasa utang. Indikator apa yang menunjukkan bahwa anak itu sudah paham dengan materi yang bisa disampaikan? Indikator yang pertama, peserta itu mampu membuat pelanggan perusahaan jasa. Yang kedua, peserta didik mampu membuat daftar pemasok perusahaan jasa. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat daftar saldo awal utang perusahaan jasa menggunakan jadi aplikasi ini menggunakan versi 15. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran PDL atau peraturan dasar dengan metode diskusi kelompok. Jadi menggunakan metode peraturan dasar. Tapi nanti anak-anak apakah diberikan masuk dulu. Jadi nanti yang pertama saya tayangkan cara membuat daftar pelanggan dan pemasok melalui video. Nah nanti anak-anak menyimak, setelah itu anak-anak langsung berkelompok dan membuat membuat daftar pelanggan, daftar pemasok sama jadi dengan pertama menayangkan video terus kemudian kita tayangkan dulu dan bisa anak-anak lakukan dan diskusi kelompok. Setelah itu nanti ada yang presentasi, tapi karena waktunya tidak cukup mungkin nanti hanya perlakuan satu atau 2 orang saja. Dan lalu bagaimana cara yang bisa digunakan untuk mengaktifkan siswa? Untuk mengaktifkan siswa, saya yang pertama menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan diskusi kelompok. Jadi ketika diskusi kelompok, anak-anak biasanya nanti misalkan ada kesulitan banyak teman yang merasa tidak bisa, nanti langsung mencari teman atau memanggil saya, biasanya seperti itu. Terus menggunakan nanti kan ada studi kasus ya dulu, itu kan nanti dikasih untuk jawaban diskusi kelompok. Nanti bisa pakai studi kasus ya. Untuk media atau
sumatif saya akan menggunakan saya pertama umpan balik siswa yang sumatif nanti pakai tesis. Sumatifnya ada, informatifnya hanya umpan balik ya, umpan balik sama refleksi. Oke, untuk mengukur keberhasilan anak-anak nanti ada sesi gimana cara saya mengukur keberhasilan? Saya menggunakan penilaian sumatif, menggunakan tesis, ya. Kemudian kan ini bisa kan akan mengajar tentang daftar pelanggan, pemasok dan juga sampel utama. Kira-kira bisa ini sudah memperkirakan bahwa kira-kira nanti kayaknya nanti ada saat saya kira ada nggak? pasti ada apalagi kalau di lab yang tambahnya banyak. Contohnya biasanya anak-anak itu ketinggalan, nah itu terus anak itu pada panik kalau udah ketinggalan karena ketinggalan teman-temannya, misalkan temennya sudah sampai sini dia masih di sini, nah itu nanti anak-anak sukanya panik. Nah itu biasanya saya selalu mendampingi anak-anak ketika ada yang ketinggalan atau ada yang masih kurang paham. Terus kan ada beberapa siswa yang komputernya kurang ya, jadi itu nanti biasanya saya lebih lebih perhatikan sudah, dan saya pastikan itu sudah dulu itu nanti kalau tiba-tiba itu nanti ya teman-teman sama-sama ya, karena tidak semua anak itu bisa langsung paham atau merasakan. mungkin kalau tantangan lagi mengerjakan tiba-tiba komputer mati. Nah itu kan berarti kendalanya di sistemnya ya. Kemudian peningkatan kompetensi yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan Kalau untuk saya sendiri, saya akan belajar lagi aplikasi Akuret. Terus rencana saya nanti setelah 2 minggu atau 3 minggu ke depan saya akan belajar aplikasi Akuret. Itu berarti untuk siswanya ya. Aplikasi Akuret dengan akan diajarkan aplikasi Akuret dan nanti siswa akan diajarkan kepada siswa. Berarti aplikasi Akuret sama Mayat itu berbeda. Untuk gunanya juga berbeda. Kegunaannya sama, membuat laporan keuangan, hanya berbeda aplikasi. Terus bahasa juga berbeda. Kalau Mayat pakai bahasa Inggris, kalau Akuret pakai bahasa Indonesia. Oh, berarti keduanya itu sebenarnya sama-sama aplikasi Aplikasi akuntansi, cuma bedanya yang satunya pakai bahasa Indonesia, yang satunya pakai bahasa Inggris. Tapi fitur-fiturnya sama. Fiturnya kurang beda, kurang lebih sih sama ya, maksudnya kayak pembelian penjualannya sih sama, cuman ya berbeda di bahasa sama. Sebenarnya sih intinya sama ya, Cuma bedanya yang satu pakai bahasa Inggris, satunya pakai bahasa Indonesia ya. Terus mungkin kenapa terus dari kurikulum juga menyarankan untuk Akuret, karena kan untuk lomba sekarang sudah disarankan pakainya Akuret. Terus juga kalau misalnya pakai Akuret kan pakai bahasa Indonesia, jadi mudah Ya anak-anak lebih mudah memahami kayak pembelian, penjualan. Kalau bahasa Inggris kan sales, purchase, mereka tuh masih ya jadinya lebih tahu gitu dengan bahasanya apa ya. Mungkin bisa jadi yang harus pertama di apply atau diaplikasikan ke anak-anak itu di akuratnya dulu ya. Jadi kan anak-anak paham dulu ini artinya apa yang itu biasanya. Kalau untuk
lihat sekolah-sekolah negeri sih biasanya mayor dulu baru aku jadi semester 1 biasanya mayor, semester 2 aku tapi ya itu tergantung gurunya masing-masing ya sekolah masing-masing dan mungkin apa ya menyesuaikan sama kondisi siswanya. Jadi kalau misalkan yang mayor kan berarti gurunya 2 kali kerja harus memikir Terus harus ya misalkan kalau mau benar-benar jenengan misalkan sambil mengajarkan bahasa Inggris Iya. akhirnya sama betul kalau di akhirat mungkin langsung ke bahasa Indonesia jadi lebih mudah. Dan ketika nanti dia pertama aku lihat dulu kan jadi bisnis, oh ini aku begini. Terus kira-kira yang bisa diharapkan dari visi anak-anak yang bisa diharapkan setelah melaksanakan Setelah melaksanakan supervisi saya berharap mungkin ada kekurangan pada saat saya mengajar saran atau lebih baik cara mengajar saya saran ya. Kira-kira bisa ini akan supervisi tanggal berapa? Iya, tanggal 3. Jam berapa? Oh, 1 jam aja ya, bukan jam 2.